Oke, ya untuk Al-Quran dan hadis, kalau Al-Quran memang ya umat Islam ya para ulama bersepakat itu adalah wahyun yuha wan nabi la yantiqu anil hawa wa innahu wahyun yuha ya itu adalah wahyu benar-benar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman memang banyak orang barat ya tentunya yang mengatakan Quran itu adalah karya karya Nabi Muhammad terutama itu orang-orang barat dan orang-orang non-muslim. Meskipun ada juga ya, ada juga saya baca kitabnya Abdullah bin Said itu beliau menulis kitab judulnya Tafsir Abad 21. Di situ beliau menyatakan bahwa ya saya yakin beliau muslim ya karena namanya Abdullah Said. Jadi beliau mengatakan Al-Quran itu wahyu, tetapi dia sudah disaring oleh Nabi Muhammad. Artinya ketika disampaikan, mau tidak mau di situ ada andil dari Nabi Muhammad. Nah, ini pendapat ya, ini pendapat. Kita boleh terima, boleh tidak, tapi manusia berpendapat. Dan salah satu tokoh bahasa Arab di Mesir, namanya Amin Al-Khuli, menyatakan bahwa ya Al-Quran adalah sebuah karya sastra. Karya siapa ya? Karya Allah Subhanahu wa taala ya. Karena itu tidak bisa ditandingi oleh manusia. Maka ketika kita bersyahadat mengakui kenabian Nabi Muhammad, berarti kita mengakui juga kemukjizatan dari Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah mukjizat dalam bentuk sastra, mukjizat sastrawi. Ya, dia bukan mukjizat berbentuk keajaiban fisik ya, yang hanya bisa disaksikan orang-orang di zamannya, namun dia berbentuk sastrawi. Nah, karena itu nanti hubungannya dengan hukum memahami kemukjizatan Al-Quran ya. Jadi beberapa ulama menyatakan hukumnya fardu ain, memahami kemukjizatan Al-Quran. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan keimanan kita kepada Nabi Muhammad ya, kepada kitab Allah ini. Kalau kita menganggap ini mukjizat hanya kata orang, itu berarti kita belum mengakui secara langsung bahwa itu memang mukjizat. Maka di situ muncul nilai penting ya, betapa pentingnya mempelajari bahasa Arab dan juga memahami nilai-nilai kemukjizatan Al-Quran langsung dari sumbernya, tidak melalui perantara. Jadi kalau kita mengatakan karya sastra, yaitu menurut saya tidak ada salahnya, tetapi kita harus menyematkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karya sastra dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia mengandung mukjizat yang tidak mampu disaingi oleh manusia. Walau ijtamal insu wal jinnu ala ayati bimithli hadzal Qur'an la ya'tu bimithli la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'din zahir. Jadi meskipun manusia berkumpul semuanya baik itu yang pintar-pintar ya termasuk juga jin semua dikumpulkan mereka tidak akan mampu menciptakan yang seperti manusia dan mungkin saya juga pernah bilang ya bahwa ada sebuah penelitian oleh Gary Miller. Beliau ini meneliti seingat saya tahun 1975 ya, melakukan penelitian meneliti apakah Quran ini memang karya manusia. Apakah ada kemungkinan Nabi Muhammad membuat Al-Quran. Dan ternyata tim yang melakukan penelitian sekian lama itu mengambil kesimpulan bahwa tidak mungkin Quran itu diciptakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena isinya itu mengandung banyak sekali ilmu-ilmu sains modern ya yang belum diketahui oleh orang-orang di masa Nabi Muhammad. Apalagi Nabi Muhammad ini belum pernah baca satu buku pun, tidak bisa menulis satu kata pun, maka tidak mungkin Nabi Muhammad mempelajari itu semua sendiri. Kalaupun Al-Quran ditulis oleh manusia, maka kemungkinan terkuatnya itu ditulis oleh sekelompok tim dari berbagai kepakaran ilmu. Karena di Al-Quran kita bisa melihat di situ ada ilmu astronomi, ya, di situ ada ilmu biologi, astronomi misalkan pergerakan bumi, kemudian pergerakan matahari, pergerakan bulan, bahkan bintang-bintang pun dibahas dengan begitu rinci ya.
Mungkin teman-teman pernah dengar wasama iwat torik. Nah, torik itu artinya adalah yang mengetuk. Torokoyat itu artinya mengetuk pintu. Nah, Nabi Muhammad sudah menjelaskan bahwa bintang itu mengeluarkan suara seperti orang mengetuk pintu dan itu baru ditemukan di abad ini. Seorang astronot Cina ya saat dia keluar angkasa, dia mendengar ada suara seperti orang mengetuk pintu. Ternyata itu adalah suara bintang. Nah, sampai serinci itu Al-Qur'an menjelaskan suatu bidang keilmuan ya. Ilmu astronomi dibahas sedemikian rinci. Kemudian pergerakan perputaran matahari ya, perputaran bulan, kemudian proses turunnya hujan. Nah, itu diceritakan begitu rinci dalam Al-Quran, termasuk juga misalkan yang menurut saya cukup ajaib adalah di surat Al-Qiyamah ya. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sidik jari. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bala qadirina ala an nusawwiya banana. Ya, orang-orang kafir bertanya apakah Allah bisa mengembalikan tulang belulang menjadi satu kesatuan lagi, menjadi manusia lagi. Maka Allah menjawab, bala qadirin ala anusawiya banana. Bahkan Allah mampu menyatukan kembali jempol mereka. Di situ Allah menunjukkan bahwa di jempol itu ada rahasia dan ternyata orang-orang di masa modern baru mengetahui bahwa di jempol itu ada yang namanya sidik jari. Sidik jari itu tidak ada yang sama antara satu manusia dengan manusia yang lain. Maka di situ Allah menekankan kenapa jempol? Karena di jempol ada sidik jari. Jangankan tulang kalian, sidik jari pun bisa aku kembalikan dengan sempurna. Itu yang ditunjukkan oleh ayat bala qadirina ala nusawiyah banana. Nah, teknologi fingerprint ya atau sidik jari itu belum dikenal oleh bangsa Arab sama sekali, tetapi orang-orang modern sekarang kita sudah tahu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan ya tentang itu di dalam Al-Qur'an. Karena itu memang fakta-fakta sains ya itu memperkuat bahwa Al-Qur'an memang tidak mungkin diciptakan oleh manusia. Itu pun sudah cukup ya bagi seseorang untuk mengakui itu dan Nabi Muhammad memang tidak memiliki kemampuan ya untuk membuat itu karena itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya sebagai umat muslim ya seperti yang dikatakan oleh Amin Al-Khuli dan saya juga mendukung pendapat beliau bahwa kemukjizatan Al-Quran itu harus kita pahami secara sastrawi. Kenapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat sastrawi. Karena itu ya kita kalau menganggapnya karya sastra itu adalah benar juga ya. Karena orang-orang memang mengagumi Al-Quran karena keindahan sastranya, ya, terutama orang-orang yang sudah memahami bahasa Arab. Kalau ada yang mengaguminya dari sisi sains, ya itu masuk akal juga, ya boleh juga. Tetapi Al-Quran pada intinya dia adalah kitab berbahasa Arab ya, yang saat itu diturunkan sebenarnya untuk membuktikan bahwa orang Arab tidak akan mampu membuat karya sastra semisal Al-Quran. Walaupun Al-Quran bisa menjadi kemukjizatan dalam banyak sisi ya, tetapi kedekatannya dengan bahasa Arab ya dan sastra itu lebih dominan menurut saya. Ya itu mungkin sedikit tambahan. Ya silakan kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang menanggapi. Ya sedangkan kalau hadis, hadis itu memang kalau menurut saya pribadi yaitu ya perkataan Nabi Muhammad dan para sahabat ya. Jadi kalau hadis hadis ya itu karya Nabi Muhammad juga ya. Meskipun di hadis ada apa namanya hadis qudsi ya, yang itu merupakan wahyu dari Allah tapi diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dan hadis ini tadinya juga dilarang untuk ditulis. Maka proses penulisannya juga ada jarak ya antara kapan dikeluarkan dan kemudian dituliskan. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran begitu turun langsung ditulis ya. Jadi tidak ada jarak antara pengucapan dan
penulisan. Karena itu hadis menurut saya dia masih bisa diperdebatkan ya. Meskipun ya kalau yang sudah sahih dan juga dibenarkan ya disahihkan oleh Bukhari Muslim ya itu sudah kuat ya. Tetapi ya seperti saya pernah sebutkan dulu ya bahwa ada juga di dalam kitab Sahih Bukhari bagian-bagian yang itu sebenarnya bukan perkataan Nabi Muhammad. Itulah yang harus kita waspadai dan hal seperti itu banyak diteliti oleh orang-orang orientalis. Ya, ternyata orang-orang non-muslim itu mereka membaca kitab seperti kitab Ibnu Ishaq, kitab Bukhari itu jauh lebih teliti daripada kita ya. Kita mungkin hanya mempelajari hadis-hadis yang kita dikasih aja dari ustadz gitu kan, dari para guru. Tapi mereka baca sendiri, mereka baca semuanya. Jadi kalau teman-teman baca di misalkan kitab Sahih Bukhari, itu ada cerita sahabat ini ya, cerita sahabat tentang misalkan monyet-monyet. Monyet-monyet menghukum satu monyet yang lain sampai mati. Itu ada di kitab Sahih Bukhari, tetapi itu bukan termasuk perkataan Nabi Muhammad ya, itu bagian dari riwayat para sahabat. Tetapi itu dimasukkan juga. Artinya ke Sahih Bukhari pun meskipun dianggap sebagai kitab paling benar setelah Al-Quran, tetapi tidak semuanya berisi hadis Nabi Muhammad. Nah, termasuk juga ya ini PR kita lah ya sebagai umat Islam harusnya kita baca itu semua, kita pahami semua sehingga kalau kita nanti ditanya oleh orang non-muslim atau orang musuh-musuh Islam, kita bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Nah, termasuk kitab Ibnu Ishaq. Nah, kitab Ibnu Ishaq ini ya seperti saya pernah baca, mungkin teman-teman bisa lihat, saya pernah di komen di satu video oleh sepertinya sih non muslim ya, itu dia banyak menggunakan rujukan dari Ibnu Ishaq. Seperti antara lain yang dia klaim ya, Nabi Muhammad mengaku mendapat wahyu dari setan. Itu yang dia. Tapi saya cek di kitab Ibnu Ishaq yang saya dapat ya, saya download aja, saya tidak punya bentuk teksnya, bentuk printnya, maka saya cari dan itu ternyata tidak benar ya. Meskipun nah ini nanti ada perbedaan ya, beda cetakan, beda halaman. Kecuali kalau kitab Bukhari ya, Sahih Bukhari itu kan sudah ada nomornya. Itu kita bisa cari. Begitu nomornya pas, maka bisa keluar pas dan kita bisa cari di internet langsung ya, nomornya sekian, maka hadisnya akan muncul. Tapi kalau kitab seperti Ibnu Ishaq itu mau nggak mau kita harus download dulu ya, kita harus cari cetakan mana dulu. Nah, termasuk komentar-komentar hadis, komentar-komentar tafsir ya. Nah, ini juga dia beda cetakan, beda halaman. Nah, itulah. Jadi musuh-musuh Islam juga mereka baca kitab-kitab itu. Bahkan saya kira saya menanggapi komentar itu ketika mereka membuat banyak sekali berita-berita yang ketika orang muslim baca akan sakit hatinya ya. Itu saya coba baca sedikit dan saya komentari dan mereka ternyata cukup nyambung bahasa Arabnya ya. Jadi kalau mereka pun yang non muslim baca buku-buku bahasa Arab ya dan mereka bisa bahasa Arab, nah kita yang muslim itu harusnya jangan kalah gitu kan. Karena kalau mereka bisa baca, mereka yang non muslim aja bisa baca, nah masa kita yang muslim nggak mau belajar buat baca gitu kan. Nah itu mereka sangat kuat ya, mereka sangat kuat secara bahasa, mereka bisa memahami. Bahkan kalau teman-teman mungkin pernah dengar ya, orang-orang Jerman pun mereka bikin ya, kamus bahasa Arab ya, kemudian ensiklopedia. Kalau teman-teman tahu Dairatul Ma'arif, ensiklopedia Islam, itu yang nulis orang-orang orientalis, bukan orang muslim. Itu buku yang sekian banyak halamannya ya, ensiklopedia muslim yang buat orang non muslim, orang orientalis. Artinya ilmuwan mereka itu luar biasa. Mungkin mereka cuma belum dapat hidayah aja gitu ya. Nah, teman kita udah dapat hidayah, cuman karena kita sudah
sudah ya mungkin terlalu nyaman dengan keislaman gitu ya. Sedangkan mereka yang terus mengkaji. Nah, itulah tantangan menghadapi para orientalis dan itu mereka jumlahnya cukup banyak ya, mereka juga kuat-kuat dan ya sebagian kalau dapat hidayah masuk Islam, sedangkan sebagian lagi pun sampai wafat tidak masuk Islam. Ya mungkin teman-teman pernah dengar juga ada seorang pakar ya sejarah Islam ya, orientalis juga orang orang Jerman, hafal Al-Qur'an ya, kemudian sekian kitab dia juga sudah khatamkan, tetapi sampai meninggal ya kafir aja, belum dapat hidayah gitu. Ya untungnya kita yang mungkin Quran juga belum hafal gitu kan, kitab-kitab belum khatam dapat hidayah itu ya. Itulah kelebihan yang Allah kasih lah kepada hambanya ya. Ya itu mungkin tambahan sedikit. Silakan ada yang mau menanggapi dan bertanya lagi silakan. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Ya, Dr. Toha Hussein ini beliau termasuk ya tokoh yang sangat berpengaruh di Mesir di masa-masa abad 20 ya. Jadi beliau itu bisa dikatakan sezaman ya dengan Amin Al-Khuli dan beliau adalah lulusan Prancis ya. Jadi beliau kuliah di Prancis dan beliau termasuk ahli bahasa Arab ya. Tua Hussein. Ya, beliau punya beberapa karya termasuk juga novel ya. Dan beliau itu mungkin sama dengan Alman Faluti ya. Tokoh-tokoh yang kalau Alman Faluti ini beliau lebih ke sejalan lah, sejalan dengan ulama-ulama Arab pada umumnya, ulama-ulama Muslim pada umumnya. Dan dia juga termasuk ahli apa namanya bahasa-bahasa riwai ya, bahasa-bahasa novel itu yang mengembangkan ya Toha Hussein, kemudian Najib Mahfuz, kemudian Alman Faluti. Jadi beliau pakar sastra ya. Nah pendapat ini, pendapat tentang Syiar Jahili ini adalah karya bukan asli buatan orang-orang jahiliyah, itu adalah pendapat beliau ketika beliau baru-baru pulang dari Perancis. Jadi masih ada sikap-sikap kritis, skeptis gitu ya. Jadi salah satu pola pikir ya filsafat barat itu mereka tidak mudah percaya kepada segala sesuatu. Jadi segala sesuatu mereka pertanyakan. Ya ini adalah filosofi keilmuan dunia saat ini ya. Kita juga bagus juga mengembangkan itu. Jadi tidak percaya kepada orang dengan begitu saja, tetapi kita harus buktikan sendiri. Ya kita lihat langsung. Nah, misalkan syair nih,
Ini kan diriwayatkan ke kita, ya kita tidak tahu ini benar-benar dari mereka atau bukan. Nah, orang Barat pasti mereka kalau menggunakan filosofi itu, mereka akan mencari nih, apakah masih ada nih teks aslinya yang tertulis, misalkan mu'allaqat, ya. Buku apa nih yang paling tua itu mereka akan cari. Nah, ketika mereka tidak dapat, maka mereka bisa buat teori bahwa bisa jadi ini bukan buatan mereka, tetapi buatan orang-orang Muslim ya, yang sudah masuk zaman Islam itu mereka yang buat. Nah, tetapi ya teman-teman bisa cari lagi. Akhirnya Toha Hussein di masa-masa selanjutnya itu dia merubah pendapat dia. Dia menyatakan bahwa oh iya saya waktu itu khilaf ya saya waktu itu tidak mengakui bahwa ini adalah karya orang Arab sebelum Islam, tapi sekarang saya mengakui karena ya ini pendapat satu orang ya, di pendapat satu orang beliau ya memang orangnya kritis ya dan sangat ngetop ya. Beliau itu punya salah satu kitabnya itu Fi Syi'ril Jahili kalau nggak salah ya. Jadi beliau punya satu atau fil adab ya, fil adab. Ya, pokoknya beliau ini nanti membagi sastra itu menjadi dua ya, yaitu sastra wasfi, yaitu sastra yang buat orang komentar ya, kemudian balaghah juga masuk sastra wasfi, kemudian al-adab al-insya'i, itu adab mengarang. Maka beliau salah satu tokoh penggerak sastra Arab, kebangkitan sastra Arab, dan salah satu motornya ya Toha Hussein ini. Jadi saya berpikir bahwa beliau ini itu seperti itu ya, pendapat saya tentang Toha Hussein. Dan pendapat Toha Hussein ini tidak disetujui oleh mayoritas ulama. Jadi pakar-pakar bahasa yang lain, ya yang jumlahnya jauh lebih banyak, ya termasuk ya Amin Al-Khuli, termasuk Najib Mahfuz, ya termasuk Alman Paluti, mereka ya tidak mengiyakan pendapatnya Tua Hussein, ya. Cuma karena pendapat ini unik, ya, kan nggak ada lagi nih selain beliau yang berpendapat seperti itu. Dan ini teori baru ya. Nah, akhirnya diungkap di mana-mana dan itu membuat Tua Hussein namanya juga menjadi naik ya. Seperti kata Kiai Sukri dulu ya, Dewi Gontar beliau mengatakan Khalif Tu'raf, kamu harus beda, nanti kamu akan dikenal. Nah, begitu. Maka tokoh-tokoh yang dikenal ya biasanya seperti itu, dia agak nyentrik ya, punya pendapat yang beda. Nah, kayak Nurkolis Majid gitu kan. Ya, yang beliau berpendapat, wah partai Islam no, kemudian Islam yes, ya tapi dia nggak mau ada partai Islam. Kemudian ya kayak Gus Dur ya, beliau kan lebih pemikirannya lebih jauh gitu ya, beda dengan yang lain gitu kan. Akhirnya beliau ngetop gitu ya dan lain sebagainya. Nah, Toha Hussein menurut saya memiliki nasib yang mirip dengan para pemikir yang nyentrik tersebut ya. Beliau ya begitu ya. Beliau mengatakan bahwa kenapa beliau mengatakan karya sastra jahili itu bukan bukan asli karena beliau melihat bahwa kualitasnya tinggi. Nah, kualitasnya tinggi artinya kayaknya nggak mungkin orang-orang zaman dulu bikin karya sebagus ini. Nah, ini pasti sudah terlalu canggih buat mereka. Nah, karena itulah ya beliau menyatakan bahwa ini sepertinya bukan karya mereka. Padahal memang bangsa Arab ya dikaruniai itu skill bahasa yang melebihi bangsa-bangsa lain ya. Mereka bisa menciptakan berbagai keindahan bahasa. Bahkan kalau teman-teman baca kitabnya sejarah ya, Mentarikil Balaghah itu, bahwa zaman dulu pun mereka punya perkumpulan ya. Sudah ada perguruan-perguruannya. Jadi seperti Zuhair bin Salma itu salah satu Sohibul Mu'allaqat ya, yang karyanya dipajang di Ka'bah. Itu dia punya satu perguruan sendiri. Jadi satu perguruan khusus itu isinya dia dan murid-muridnya mengkaji benar-benar ya karya-karya sastra zaman dulu, kemudian dianalisa dan dihafalkan. Nah, itulah kehebatan orang-orang Arab zaman dulu ya. Dia meneliti karya sastra, kemudian dan itu diriwayatkan ya. Jadi ketika seorang meriwayatkan sastra, dia meriwayatkan dari gurunya. Gurunya meriwayatkan dari gurunya lagi. Dan itu nanti ada sanatnya. Jadi mereka menghafal syair itu seperti menghafal hadis, menghafal Quran ya. Nah, dari situlah kemudian orang Arab mengembangkan proses yang sama terhadap hadis. Ya, hadis diperlakukan
dengan itu ya, memperhatikan matan dan sanad. Nah, ini juga ada dalam kehidupan sastra orang Arab sebelum Islam. Dan itu sebenarnya motivasi mereka ya, selain motivasi fanatisme kesukuan, mereka ingin memunculkan kabilah mereka ya, nama baik keluarga mereka, mereka juga memiliki motif ekonomi. Karena ketika mereka menang ya dalam lomba sastra, ya mereka nanti akan banyak dapat hadiah. Nah, jadi seperti itu, sastra di zaman jahiliyah seperti industri yang mereka ya banyak hidup dari situ ya. Jadi ketika namanya sudah muncul jadi full syuara, maka dia diundang juga kemana-mana untuk membacakan syair. Nah, jadi para penyair ini ya hidupnya dari situ ya, dari sastra itu. Dan mereka nanti ya puncaknya yang bisa masuk dalam jajaran top full syuara ya, para penyair-penyair top. Nah, itulah yang sudah karyanya dipajang di Ka'bah. Nah, itu sudah kaliber paling atas. Dan itu dicatat secara rinci ya oleh para ulama. Jadi kalau Tua Husain datang tiba-tiba mengatakan, wah ini nggak mungkin, ini bukan karya orang asli jadi Arab jahiliyah. Nah, ya beliau harus baca dulu buku-buku Tobakot. Ya. Di Tobakot itu dijelaskan bagaimana kehidupan masing-masing Paulus Syu'ara secara rinci. Ya. Bagaimana kehidupannya, murid-muridnya, karya-karyanya, itu disebutkan secara rinci. Nah, orang Arab termasuk ini ya, termasuk yang memiliki amanah keilmuan yang tinggi ya. Jadi kitab-kitab Tobakot ya, termasuk Tobakot Syuara Jahiliyah itu semua dicatat dengan menjaga amanah keilmuan ya, dengan sangat rinci. Ya seandainya itu bukan karya orang jahiliyah, terus siapa itu Zuhair bin Salma ya, siapa itu Imrul Qais? Sedangkan faktanya ada, tercatat ya, dia bertemu dengan siapa aja, kemudian dia kemana aja ya, karyanya apa aja. Nah, itu kan berarti orangnya benar-benar ada. Ya. Kalau orangnya ada, kemudian karyanya ada, terus dibilang ini bukan karya dia gitu kan, padahal orang-orang semua mengatakan itu karya dia. Nah, itu kan berarti benar-benar dia anti mainstream ya. Sedangkan mainstream semuanya mengarah ya ini benar dari zaman jahiliyah. Ya, itu yang bisa saya eh, tanggapi ya tentang pendapat Tua Hussein. Ya, saya juga sempat iya kaget juga ketika membaca tentang Tua Hussein ini ya. Waktu itu ada di buku kita di buku tentang adab ya, sastra waktu saya di Mesir. Dan ini memang unik ya, pendapat beliau ini unik dan sering dikutip ya. Dan beliau selain selain beliau ini ya, selain beliau berpendapat ini, tapi beliau punya pendapat lain ya, yang kemudian menyatakan beliau mengakui ya bahwa ini memang karya sastra orang Arab di zaman jahiliyah. Ya begitu kurang lebih yang bisa saya tanggapi. Silakan ada lagi mungkin. Ya terima kasih untuk para pemateri. Ya menurut saya makalahnya cukup bagus ya. Mungkin ada sedikit kesalahan pengetikan di bagian abstrak gitu yang saya baca, mungkin masih ada lagi di dalamnya. Menurut saya cukup bagus dan lengkap ya. Mungkin perlu dilengkapi saja referensinya biar lebih bagus lagi. Atau perlu disebutkan aja bukunya sumber sumber utamanya dari mana gitu ya. Jadi dalam penulisan ilmiah itu sudah lumayan lengkap ya, sudah ada abstrak, sudah ada bagian-bagian dan kesimpulan. Jadi secara umum menurut saya sudah bagus dan sudah lebih dari 10 halaman ya.
Bahkan saya lihat tadi sampai 17 halaman. Ya, mudah-mudahan ini karya asli. Jadi yang penting adalah originalitas. Dan ada bagusnya juga teman-teman menyebutkan nama tokoh-tokoh pendahulu ya, peneliti-peneliti pendahulu disebutkan juga lebih bagus lagi, terutama di bagian-bagian depan dan juga di apa namanya, abstraknya ya. Ya, dan abstrak itu kalau menurut saya ini abstraknya terlalu pendek ya, karena abstrak itu idealnya adalah 200 halaman. 200 kata ya. Jadi 200 kata itu boleh lebih, boleh kurang. Tapi idealnya sih 200 halaman. Ya maksimal banget 250. Kurang boleh ya, tapi sebaiknya ya dilebihkan. Jadi dalam abstrak itu yang utama adalah kita menyebutkan kenapa makalah ini penting gitu ya. Kemudian tujuan kita apa? Kemudian kalau ada penelitian-penelitian terdahulu kita sebutkan di situ. Kemudian terakhir nanti hasil. Ya, jadi pelatihan menulis ini penting sekali karena teman-teman setelah lulus itu menurut saya skill utama yang dikembangkan adalah menulis. Karena kalau teman-teman di menengah, ya itu biasanya tugasnya tidak ada tugas karya ilmiah menulis ya, tetapi di sini kita dilatih menulis karena sebagai akademisi ya, teman-teman nanti ditunggu karyanya ya oleh masyarakat. Dan juga mungkin yang punya semangat buat nulis bisa juga menulis sendiri-sendiri. Ya, dan sebenarnya ada konferensi ya setiap tahun di UIN di Pasca itu teman-teman bisa juga coba ngirim makalah. Ya mungkin saya lupa ngabarin itu ya. Kemarin ada konferensi juga dan itu mereka menerima juga untuk makalah dari semua kalangan ya termasuk dari mahasiswa. Bagi yang suka sejarah Islam itu mereka juga menampung juga dan banyak juga. Kebetulan saya ada ngirim makalah juga. Nanti teman-teman mungkin saya kirimin juga tentang teori Ibnu Khaldun ya. Ibnu Khaldun punya teori tentang 5 fase-fase negara dan itu menarik sekali menurut saya bisa kita gunakan buat menganalisa ya. Ya, jadi ketika teman-teman bikin tulisan itulah teman-teman pola pikirnya nanti terbentuk. Jadi akan ada nilai apa istilahnya kalau dalam buku yang saya baca itu scrutinization gitu ya. Jadi akan ada kristalisasi ya hubungan antara teman-teman dan juga ilmuwan-ilmuwan yang lain ya nanti menciptakan suatu atmosfer keilmuannya. Ya, itulah mungkin tambahan saya. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron lakum wa lakum minkum wa ila naltaqiya mujaddadan fil liqa'il muqbil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.